Senang sekali menyapa Anda. Kita akan terus membongkar para Islamis yang berusaha menegakkan kebrutalan ideologi Mekah ini. Islam diciptakan, disetting memang untuk memanipulasi rakyat, untuk terjun dalam politik. Jadi Islam itu memang sebuah ideologi, bukan sebuah penyembahan, ya, tapi merupakan sebuah ideologi. Islam sebuah ideologi untuk membodohi rakyat dengan menakut-nakuti rakyat dengan hal-hal yang mitos-mitos, yang mistik-mistik, yang itu dijejalkan dalam pikiran umatnya sedari lahir. Diberi ketakutan, diberi segala macam intimidasi dan teror. Bahkan umatnya sendiri diteror. Perlindungan terhadap wanita pun bukan melindungi wanitanya, tapi melindungi titiknya laki-lakinya. Islam diciptakan bukan untuk memberikan damai sejahtera. Karena rahmatan lil alamin baru terjadi kalau semua musuh-musuh Islam itu dibasmi. Dan kalau sesama Islam yang berbeda dibunuh. Nah, tinggal dia sendiri, maka baru ada rahmatan itil kelamin. Nah, ya, artinya apa rahmatan itil kelamin? Dia itu buat muas-muas itu 72 lonte yang ada di surga itu, rahmatan itil kelamin. Nah, itu dia. Ya, kalau saya ngomongnya bilang memuaskan hawa nafsu, Islam. Kalau saya bilangnya rahmat itil kelamin, nah orang baru ngerti. Oh iya, betul ya. Betul, di surga kan isinya itil kelamin. Surganya Islam. Kalau saya ngomongin vagina nggak ngerti, ya kan? Yang email ke saya itu cuma orang-orang Kristen munafik nih kamu. Tapi kan sebenarnya menyuarakan inisiasi juga toh. Nah, kalau kamu takut, kamu jangan jadi Kristen. Islam saja menjadi Kristen sama Kristen, ya. Saya jamin kamu nanti akan lebih kaya. Akan lebih kaya ya, tapi kamu jadi tambah biadab, anakmu nanti mati. Anakmu nanti mati ya. Kalau Anda jadi Islam kayak Hani, kayak Stephen, kayak Irina Handono, terus kamu maki-maki, kamu ikut menghujat Kristen, anakmu mati nanti. Anakmu mati, dilaknat oleh Allah Subhanallah itu, ya kan? Nah, jadi teman-teman yang mengkritik saya, yang ada di email ya, orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, Anda kalau takut jangan jadi pendeta. Ya, saya diam saja pun gerejamu tetap dibakar, saya diam saja pun gerejamu tetap dibom, saya diam saja pun orang-orang Kristen yang memberitakan Injil tetap dimasukkan ke penjara, saya diam saja pun kalian orang-orang Cina tetap diperkosa, dibunuh secara berkala, saya diam saja pun kalian didiskriminasi. Iya Pak, diam saja digituin, apalagi kalau ribut. Nah, kalau saya ribut yang keras, seluruh internasional, saya kan ributnya dari Eropa nih, dari Jerman nih, ya, maka seluruh dunia akan dengar. Nah, maka Indonesia akan ditekan oleh dunia internasional. Takut. Kalau Indonesia boikot Prancis mah masih senyum-senyum doang. Orang boikot sama Amerika, kemarin kan dengar sendiri kan, Xavier Hebert itu diboikot sama Amerika, sama perang betul-betul. Prancis cuma ketawa saja. Apalagi diboikot Indonesia. Prancis cuma bilang, oke, kamu boikot saya tagih utangmu. Pusing lah. Dalam ke Indonesia tagih utangnya. Terpaksa. Rahmatan itil kelamin lagi jualan. Ini kan Indonesia kan eksportir teroris dan eksportir wanita. Dihamili kan, diharap. Masa ini SMP, saya kan nggak mau Islam. Saya orang-orang Islam ini, terima kasih. Ada yang ngomong, Pak, sekarang kan orang moderat sudah lawan, nggak usah ditekan. Orang moderat itu kalau saya nggak bilang begini, orang moderat mana pernah bangun. Ya, Denny Siregar CS kan baru bangun kan setelah kita ngomong teriak-teriak begini. Orang-orang yang kayak saya ini mulai teriak-teriak. Orang-orang moderat kayak Denny Siregar, so dia bukan cuma moderat, dia liberal ya. Baru bangun. Kalau saya nggak teriak, mana bangun mereka? Nggak bangun. Ya, kalau kita nggak teriak begini mengkritik Islam,
Buya Syafi'i juga pusing. Ya, Buya Syafi'i itu benteng Islam terakhir, udah kalian rontok aja selesai. Gus Dur kalian anggap bukan Islam, semua segala bukan Islam. Makanya kita harus bicarakan seperti ini ya. Ya, Islam adalah agama yang rahmatan itil kelamin. Ya kan? Benar. Cuma seks doang pikirannya. Saya nggak bilang jorok. Otaknya cuma seks doang. Ya, saya awal ini langsung dengan vulgar ya. Tapi kiranya Roh Kudus memberikan Anda pengertian ya. Kamu kira ngomong-ngomong jorok begini orang kayak saya enak? Enggak ya, saya ini orang berpendidikan. Saya sekolah doktoral ya. S2 saya ada 3 ya. S2 saya ada 3. Saya memilih kata untuk mendidik kalian. Nah, tema kita hari ini adalah Jerman meradang. Masjid-masjid bangkrut. Masjid-masjid di Jerman ya. Jadi masjid di Jerman ini sekarang banyak yang mulai gak pusing mereka semua. Operasionalnya besar. Kamu kira mau bikin rumah ibadah di Jerman kayak gereja segala macam? Makanya gereja Katolik banyak yang dijual. Ya, gereja Katolik itu banyak yang kosong ya di Eropa. Kenapa? Karena skandal. Dan harus diakui dong. Makanya setelah Paus Francis ini jadi paus ini, Jerman gereja Katolik mulai aktif kembali karena dibongkar sama Paus Francis. Kalau nggak orang Eropa itu paling benci dengan kemunafikan. Makanya kalau yang orang-orang humanis, mereka humanis beneran. Mereka tidak akan membuat humanisme dengan cara teror. Makanya mereka ikuti konstitusi, bahkan orang Jerman sendiri. Orang Jerman yang begitu keras saja ikutin konstitusi ya. Nanti kita lihat. Ya tetap orang pemerintah Jerman itu nggak tanggung-tanggung kalau mereka ini ya. Kemarin ada 12 orang dari sayap kanan diduga neonasi ya, neonasi karena Islam ini respon dari Islam ini diduga sayap kanan neonasi. Siap mendanai sampai 50.000 euro senjata untuk nyerang masjid. Ya, untuk nyerang masjid. Karena respon, mereka udah nggak tahan. Seperti yang kemarin ya, kalau kemarin Pak Andre bilang itu ya, Pak Andre PP itu, kalau orang Jerman itu sudah ngedumel di dapur, bukan berkelahi di dalam bar karena mabuk. Orang Jerman kan hobi minum bir kan, bukannya berkelahi di dapur, bukannya adu panco di bak, tapi ngedumel di dapur. Oh itu udah hati-hati. Dan orang Jerman ini sangat taat konstitusi, tetapi ketika mereka lepas dari konstitusi itu mengerikan sekali ya. Orang Jerman itu mengerikan sekali. 15 tahun yang lalu itu di Erfurt terjadi ya. Orang Jerman itu melawan orang Maroko dihantam semua ya, tawuran. Ya kalah lah orang Marokonya, geblek orang Marokonya juga. Itu kalau nggak salah gara-gara pemerkosaan asal usulnya ya. Selalu ya begitu ya. Selalu begitu. Ini orang-orang datang udah minta suaka ya, udah malah bikin ulah, mabuk-mabukan di jalan, orang Jermannya diganggu, terus digarap, teriak-teriak orang Marokonya. Itu di Erfurt waktu itu ya. Saya juga nggak, karena cerita itu kan udah lama, saya baru dikasih tahu sama housekeeper di rumah kami ya. Dia orang housekeepernya itu orang Kazakhstan ya, orang Kazakhstan housekeepernya itu. Dia cerita ke kami, dia sudah 30 tahun ya di Jerman. Dia cerita, waduh orang Jerman itu jangan kamu inilah, kita ikutin aturan saja kalau di Jerman. Karena kita juga dilindungi, orang-orang Islamnya juga boleh, bukannya nggak boleh, ya boleh ibadah. Orang Jerman itu menghargai orang beribadah, tetapi jangan diganggu, katanya begitu. Nah, makanya tadi rahmatan idul kelamin itu tadi saya mau ngomong sampai nggak tega ya. Cuma nggak apa-apa deh, saya tega-tegain deh. Islam itu agama rahmatan idul kelamin. Saya tega-tegain deh. Ya, minta maaf kepada teman-teman Kristen ya yang dengernya risih ya. Aduh, saya juga ngomongnya nggak enak ya. Tetapi itu kenyataannya begitu. Nggak ada namanya damainya nanti kalau seluruhnya udah dibunuh semua. Nah, coba kita lihat teman-teman yang di live YouTube, Anda bisa
masuk ke 851, 7772, 4545 ya. Ya, saat ini lagi heboh di Indonesia, apa namanya, di Indonesia lagi heboh si Habib Rizik ya. Jokowi aja sekarang kan mulai kan, nah kalau nggak saya panas-panasin begini kan, si Jokowi mana mau bertindak, takut dia sama radikal, dia mau gunakan isu-isu Islam ini kan buat memperkokoh tahtanya dia dan nanti anak-anaknya naik. Makanya dimainin terus. Sebenarnya kalau dia mau beres, jangan mikir anaknya dia cuma mikir negara saja fokus. Ya, itu gampang, lola Indonesia itu gampang. Yang bikin susah itu karena kalian mau bermain. Ngelola Indonesia itu gampang, ya. Jangan bilang susah, gampang. Ngelola negara itu tidak, nyatanya Eropa aja yang begitu saja dikelola begitu gampang, ya. Nyatanya bisa maju. Nyatanya Polandia maju, simpel. Yang penting jangan ada kepentingan. Rusia yang sudah bangkrut begitu aja, pegang Putin langsung naik lagi sekarang ya. Amerika takut sama Rusia sekarang. Mana negara yang nggak takut sama Rusia? Negara-negara Islam aja takut sama Rusia. Karena nggak ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, kalau diutamakan semua negara nasional, gampang lola negara itu. Yang bikin sulit kan karena pribadinya dia sendiri punya kepentingan, ya kan? Kalau pribadinya nggak punya kepentingan, gampang. Mengelola apapun, itulah sebabnya di dalam Katolik itu pastor-pastor romo-romo paus itu pemimpin agama nggak boleh menikah supaya jangan punya kepentingan. Memang bagus juga, makanya saya bilang Katolik bagus juga, jadi nggak punya kepentingan. Coba gereja, begitu dia punya kepentingan, dia menikah, apa namanya, mau pergantian dinasti, anaknya pasti kekeran, rebutan warisan, tembak-tembakan, ya kan, warisannya terlalu banyak. Akhirnya pecah gerejanya dan sebagaimana dan macam-macam ya. Yang di Kolen itu dulu penyambutan, ada acara penyambutan dari orang-orang di Kolen itu kepada orang-orang Islam ini, bahkan mereka dikasih teh, dikasih kopi, kasih susu, kasih teh hangat gitu ya. Mereka baru turun dari ini, ketika mereka dijamu benar-benar, ya mereka dijamu benar-benar. Ngeri sekali orang-orang Jerman ini, begitu baiknya terhadap orang-orang Islam ini, terhadap refugee Islam ini. Mereka baik ya, mereka sangat baik sekali, luar biasa sekali mereka itu. Nah, tetapi mereka menjadi kecewa. Kebaikan itu ternyata tidak ditanggapi dengan yaitu bertepuk sebelah tangan. Mereka berpikir bahasa yang paling mudah itu kan bahasa kasih, ya kan? Bahasanya kita nggak ngerti, nggak bisa bahasa Arab orang Jerman. Tapi kalau memberi sesuatu, itulah bahasa kasih. Tetapi nampaknya orang Islam itu tidak mengerti bahasa lain, hanya bahasa Arab. Orang Islam itu hanya tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa lain. Nah, itu masalahnya. Makanya, dan satu yang kedua, itu bahasa Arab. Dan yang kedua adalah bahasa pedang. Orang Islam itu hanya mengerti bahasa Arab dan bahasa pedang. Mereka tidak mengerti bahasa kasih. Ketika kita ngomong tentang kasih, orang Islam itu nggak ngerti. Makanya tadi rahmatan itil kelamin itu tadi. Dan yang ketiga, bahasanya bahasa seks. Ya, begitu dikasih tetek begitu dibuka, gitu. Mereka langsung paham. Oh iya, maksudnya mau ngehe gitu. Bukan kasih, bukan cinta, bukan, beda. Gabrut, jebrot, selesai. Begitu dalam Islam. Makanya pukullah istrimu, perkosalah istrimu, boleh. Beda kalau di Eropa, orang kafir itu mengerti bahasa kasih. Apa kamu nggak boleh perlakukan istrimu seperti itu? Kamu harus angkat dulu hatinya, kamu jamu dulu. Bahkan kalau ngelamar pun bukan dijual ya. Kalau di Islam kan dijual anaknya itu. Di Eropa itu kamu kudu sujud kamu sujud ngasih cincinnya itu kamu sujud, kamu nggak sujud kamu nggak diterima. Bahkan kalau perlu kamu sujud di depan audiens, ribuan audiens, wah itu istrimu akan lepak-lepak itu kalau yang begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak dimengerti dalam Islam. Islam itu hanya mengerti satu bahasa Arab, dua bahasa pedang, ya halal darah. Ketiga bahasa itu esek-esek, wik. Itu tiga bahasa Islam.
bahasa Arab, bahasa Pedang, bahasa wik-wik-wik. Nah, kalau diajari bahasa kasih nggak ngerti. Seluruh dunia kafir, begitu dikasih bahasa kasih dia ngerti. Ya, ngerti. Dia ngerti. Kamu kalau pakai kasih bahasa Pedang, mereka akan bingung. Karena seluruh dunia kafir sudah mengerti yang namanya kasih. Dan mereka menjalankan humanisme. Apakah humanisme? Humanisme adalah ajaran Kristen dengan meninggalkan Yesusnya. Itulah sebabnya humanisme itu nanti suatu ketika akan mengalami kesesatan juga. Karena apapun dengan meninggalkan Yesus itu nanti ujungnya akan nggak baik. Pertamanya kelihatannya baik karena kan masih semangat humanisme. Semangat humanisme itu baru ada di abad ke-20 ini ya, di abad ke-20 ini semangat humanisme. Termasuk dulu semangat komunisme. Pertama-tama semangat komunal itu baik, sosialis itu dulu baik awal-awalnya. Tapi kemudian dimanipulasi karena nggak ada Yesus di situ. Maka yang ada adalah penguasanya. Siapa yang pegang alat itu, alatnya tools dari sosialisme komunisme ini? Ya dia akan manipulasi itu. Nah, terus apalagi Islam nggak ada Yesus di sana, makanya digunakan. Kemudian liberalisme awalnya baik, kapitalisme awalnya baik, tetapi kemudian digunakan oleh para penguasa karena menanggalkan Yesus di situ. Tapi ketika ada Yesus di situ, maka humanisme liberalisme dengan sosialisme dia akan seimbang kayak di Eropa. Makanya komunis di Uni Soviet dulu mengalami kebangkrutan, komunis di Cina mengalami kebangkrutan, komunis di Korea Utara mengalami kebangkrutan karena nggak ada kasih. Mereka melakukan sistem komunalnya tanpa kasih. Mereka melakukannya dengan paksaan, dimanipulasi. Sama ya, sistem komunal itu adalah dibagi ya, seperti dalam Kisah Rasul 4. Ya, maka tidak ada yang kekurangan, Kasih Rasul 4 ayat 34, maka tidak ada yang kekurangan di antara mereka, karena mereka selalu menjual apa yang mereka miliki dan meletakkan kaki para rasul, dan para rasul membagi-bagikan kepada mereka sesuai kebutuhan. Enggak kayak gereja kalian, gereja kalian mah pendetanya ngumpulin perpuluhan, bukan dibagi-bagi. Perpuluhan ya dan persembahan di dalam perjanjian baru itu terutama untuk diakonia ya. Bukan untuk bangun gereja, bukan untuk beli limosin, beli jet pribadi, bukan. Anda hati-hati dengan pendeta-pendeta yang ngasih pengumuman kita mau beli jet pribadi demi kemuliaan Tuhan. Bohong itu ya. Saya jamin 1.000.000% itu bohong. Ya, itu demi kemuliaan dirinya sendiri. Makanya, saudara, tinggalkanlah gereja seperti itu. Percuma, khotbahnya bagus, Pak, itu bohong. Gerejanya itu, khotbahnya itu bohong. Percaya saya, khotbahnya itu hanya isapan jempolnya dia. Pendeta-pendeta yang seperti itu. Kalau pendeta-pendeta yang rajin kasih makan ke orang miskin dan menginjil di jalan, Anda pergilah ke gereja seperti itu. Dan pendetanya nggak naik limusin. Kalau pendetanya naik limusin, Anda hati-hati. Oh, tapi dia pengusaha, Pak. Nah, justru tambah lebih lagi. Harusnya dia malah lebih banyak lagi ngasih makan. Kalau dia enggak, berarti jangan-jangan gerejanya itu buat cuci money laundry-nya dia, atau gerejanya itu buat buka tutup utangnya dia. Nah, hati-hati Anda. Ya, kalau yang pendetanya pengusaha juga hati-hati. Tambah hati-hati lagi. Kemarin itu ada pendeta GBI lagi, mana itu yang ditangkap itu yang pengusaha. Ya kan karena korupsi kan, karena nyogok KPK itu ditangkap sama KPK. Nah, hati-hati Anda. Kalau pendeta yang tidak memberitakan Injil di jalan dan tidak mengasih makan orang miskin, ya dianya naik limosin, jemaatnya banyak yang nggak bisa bayar sekolah, banyak yang kere, Anda hati-hati, tinggalkan gereja itu. Percaya, khotbah-khotbahnya itu semua bohong. Khotbah-khotbahnya itu, Mario Teguh jauh lebih baik khotbahnya daripada dia. Ya, Mario Teguh, Tunggu Semaringin, terus apa lagi itu, Tanah di Santoso, itu jauh lebih baik. Ikutilah mereka daripada pendeta-pendeta ini. Kalau Anda cuma butuh motivasi. Karena yang mereka sampaikan itu bukan firman Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan seperti itu ya. Saya pun mengkritik gereja, jangan bilang saya cuma mengkritik Islam ya. Hati-hati. Nah, balik lagi tadi ya. Kemudian ketika di Uni Soviet mereka miskin, kemudian di Amerika banyak orang-orang miskin, karena dalam kapitalisme, liberalisme, barang siapa memiliki kepadanya akan ditambahkan, barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil. Ya miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya.
Makanya di Eropa, ya mereka masih melakukan firman Tuhan. Dan mereka masih ada Yesus di Eropa, dan mereka mengutamakan Yesus dalam. Makanya orang-orang Eropa bilang, Eropa dibangun di atas kultur Kristen. Bahkan politikus-politikusnya pun berkata, Eropa dibangun di atas dasar kultur Kristen. Dan itulah humanisme. Ya, humanisme adalah bentuk keseimbangan dari